Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Al-an insyaallah sa'uqaddimu fil maudithani at-tafakkaru. Kama qara'a sahabati ridwanullahi alaihimul kaunal mastur. Tafakkaru fil kaunil mangzur wa sadaqu fihim qaulallahu ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Shadaqallahul azim. An Muhammad ibn Wasi anna rajulan minal Basrati rakiba ila Ummi Darin radhiyallahu anha ba'da wafati Abi Darin radhiyallahu anhu yas'aluha an ibadati Abi Darin. Fa'ataha faqala ji'tuka litukhbirani an ibadati Abi Darin radhiyallahu anhu. Qalat kana an-nahara ajma'a khaliyat tafakkuri. Wan Aun abdi Abdillah bin Utbah qala sa'altu Ummi Darda'i radhiyallahu anha ma kana afdalu amali Abi Darda'i qalat atafakkaru wal i'tibaru. Wan Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala minan nasi mafatihu lil khair maghaliqu lisyarri wa lahum bidzalika ajrun wa minan nasi mafatihu lisyarri maghaliqu lisyarri wa lahum bidzalika ajrun. Wa minan nasi mafatihu lisyarri maghaliqu lil khair wa 'alaihim bidzalika isrin. Wa tafakkaru sa'atan khairum mimman qiyamul layl. Wa an Habib bin Abdillah anna rajulan atta Aba Darda'i wa huwa yuridul ghazw. Faqala ya Aba Darda'i awsani. Faqala uzkurullaha fis sarra'i yadhkuruka fid dharra'i. Wa idza ashraftu ala syai'in minad dunya fanzuru ila ma yasiru. Fahtima maswahabati bitafakkuri wan nadri fi malakutis samawati wal ardi da'ahum ilahi hubbillah fanzuru ila atharin na'im wa tafakkaru fi makhluqati tazidul abdu hubbal limaulah wa taqawwiyul yaqin fi qalbih wa tarbitahu bil alamil baqi wa tab'iduhu 'anil alamil fani wa ma thamma hadallah jalla wa ala ibadihi ala tafakkuri fi sun'atihi fi mi'atil ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang tertulis di sini, yaitu musannif memberi judul tafakkur. Seperti yang dikisahkan di sini bahwasanya ini menjelaskan tentang bagaimana pentingnya tafakkur. Karena tafakkur itu adalah lebih baik dari ibadah apapun, termasuk ibadah qiyamul lail. Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah telah menjadikan siang dan malam itu bergantian. Lalu Allah juga memuji orang-orang yang berzikir. Mereka berzikir dalam keadaan apapun, yaitu dengan cara berbaring, dengan cara berdiri, dan dengan dalam keadaan tidur. Maha suci Allah, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita dari siksa neraka. Dikisahkan pula bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada istri Abu Darda dan beliau bertanya tentang ibadah apa yang paling utama yang dilakukan oleh Abu Darda. Maka istri menjawab bahwa ibadah yang dilakukan oleh Abu Darda adalah yang paling utama adalah berzikir. Wa tafakkaru wal i'tibaru, berzikir dan beriktibar, ya.
Lalu ada juga seorang laki-laki yang bertanya dan meminta nasihat kepada Abu Darda, dan ia akan pergi berperang. Maka Abu Darda mengatakan bahwa engkau harus banyak berzikir kepada Allah tatkala dalam keadaan senang, maka Allah akan menolongmu dalam keadaan susah. Artinya berzikir itu akan mengeluarkan kita dari masalah sulit sekalipun. Oh, kita dalam keadaan terpepet, maka Allah akan menolong kita. Maka para sahabat memperbanyak tafakur, dan para sahabat juga mereka lebih banyak mengingat Allah dalam keadaan apapun. Artinya, saat kita banyak mengingat Allah, maka zikir itu akan meningkatkan rasa kecintaan kita kepada Allah, dan otomatis dengan semakin banyaknya rasa cinta kita kepada Allah, maka ibadah pun akan semakin bertambah. Dan sebaliknya, kalau kita lalai, maka ibadah yang kita lakukan itu akan sifatnya kosong, artinya tidak ada nilainya. Abu Darda juga berkata, barang siapa yang terbuka hatinya untuk melakukan kebaikan, maka dia akan terkunci dari kejelekan dan dia akan memperoleh pahala. Dan barang siapa yang terbuka hatinya untuk melakukan keburukan, maka dia akan terkunci dari keburukan itu, dan itu juga akan memperoleh pahala. Dan barang siapa yang hatinya terbuka untuk kebaikan, maka dia akan terkunci dari kebaikan. Barang siapa yang terbuka untuk kejahatan, maka dia terkunci dari kebaikan. Maka itu adalah suatu kerugian yang sangat besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mudah-mudahan untuk tugas berikutnya saya bisa memenuhinya dengan sebaik mungkin, lebih baik dari sekarang. Dan saya mohon maaf khususnya kepada Ustadz Pengampu Maharotul Qiraah, Al-Ustadz Faiz rahimahumullah. Wa'alaikum minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.